Selamat siang anak-anak. Saya akan mereview hasil ulangan kemarin karena memang ada beberapa soal yang mohon maaf ya, kemarin salah naruh jawaban sama ada beberapa perhitungan yang memang salah. Jadi ini saya sudah konfirmasi ke Pak Heru. Jadi saya mau mereview sekalian untuk hasil belajarnya, nanti saya akan rekap ulang. Ya, untuk nomor 1, soalnya kan pada awal tahun 2010 Anton itu menabung sebesar 1 juta dan bunga majemuknya itu sebesar 7% per tahun. Nah, berapa jumlah uang Anton terakhir di akhir tahun 2015? Oke. Di akhir tahun 2015. Nah, jadi di sini yang dapat kita ketahui yakni modal awalnya Anton menabung itu 1 juta. Kemudian bunganya itu 7%. Dan yang ditanya itu akhir tahun. Nah, berapa waktunya? Jadi mulai dari awal tahun 2010 sampai akhir tahun 2015 itu ada waktunya selama 6 tahun. Nah, jadi untuk perhitungannya kita masuk rumus yang kemarin, maka nilai awal modal awalnya itu 1 juta. Nah, P-nya tadi 0,07 dari 7%, kita ubah menjadi desimal 0,07 ditambah 1. Terus kemudian ditambahkan dengan X-nya itu waktu 6. Maka hasilnya adalah 1.501. Nah, di jawaban kan tidak ada. Jadi untuk yang nomor 1 saya kasih bonus untuk kalian. Kemudian untuk yang nomor 2, ini hampir sama. Suatu modal ditabung dengan bunga majemuknya itu 30% per tahun. Pada akhir tahun ketiga, modal tersebut menjadi 2.197. Nah, nilai tunai modal tersebut adalah, untuk nilai tunai modal ini itu termasuk modal awal. Nah, modal awalnya berapa gitu. Nah, misal yang diketahui jumlah modal, ini berarti jumlah akhirnya setelah mendapatkan bunga majemuk. Nah, bunga majemuknya 30%, waktunya 3 tahun, maka bisa kita masukkan ke rumusnya. Jumlah modal berarti KX-nya itu 2.197. Yang dicari adalah nilai K-nya, modal awalnya ini. Nah, berapa? Nah, kita operasikan 0,3 tambah 1 jadi 1,3 pangkatkan 3 hasilnya ini. Kemudian untuk mencari nilai K, maka 2.197 ini kita bagi dengan 2,197, maka hasilnya 1 juta. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya untuk yang nomor 3, seorang peneliti sedang melakukan penelitian tentang peluruan zat radioaktif. Ternyata zat tersebut meluruh setelah 3 hari sebesar 10%. Nah, masanya tinggal 6 gram. Maka massa zat awal tersebut adalah yang dicari itu massa awalnya. Nah, maka yang diketahui apa saja? Massa tinggal 6 gram ini berarti massa hasil setelah meluruh. Nah, setelah meluruh itu 6 gram. Kemudian waktu meluruhnya itu 3 hari dan intensitas peluruannya itu berarti sebesar 10%. Maka kita bisa masukkan rumusnya seperti ini, seperti yang soal yang nomor 2 tadi ya. Untuk mencari nilai K-nya, maka kita operasikan seperti berikut. Nilai K-nya yang dicari, maka 1 min 0,1 0,9 pangkat 3 hasilnya 0,79. Nah, kemudian untuk mencari nilai K, maka 6 dibagi dengan 0,729, maka hasilnya 8,230. 8,230 berarti hasilnya D. Oke, untuk yang nomor 4, tentukan himpunan penyelesaian dari eksponen 128 pangkat 16x kuadrat min 4 sama dengan 1. Nah, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Nah, 1 ini kenapa bisa jadi 128 pangkat 0? Karena 128 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kenapa harus diubah seperti ini? Nah, ini untuk menyamakan ini nilai awal 128 sama dengan 128 karena untuk bisa diambil sifat-sifat yang kemarin, sifat-sifat eksponen. Kalau di sini A pangkat Fx dan di sini A pangkat Gx, maka hasilnya Fx sama dengan Gx. Nah, maka hasilnya 16x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita operasikan 16x kuadrat min 4 benar ruas jadi plus 4, x kuadrat sama dengan
4/16. Nah, kita sederhanakan menjadi 1/4. Dan untuk ini kan X kuadrat, kalau untuk mencari nilai X saja maka kita akar. Maka hasilnya X sama dengan setengah. Nah, jawabannya adalah yang A. Oke, untuk yang nomor 5. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponen berikut. 3X plus 4 pangkat X kuadrat plus 3X plus 10 sama dengan 3X plus 4 pangkat 9X plus 1. Nah, di sini untuk nilai koefisien awalnya ini sama, maka bisa kita langsung kerjakan nilainya X kuadrat plus 3X plus 10 sama dengan 9X plus 1. Nah, yang ruas kanan kita pindah seluruhnya ke ruas kiri, maka 9X plus pindah ruas jadi min 9X. Yang ini 1 plus 1 pindah ruas jadi min 1. Jadi hasilnya X kuadrat min 6X plus 9. Nah, kita bisa ambil nilai X nya itu min 3 atau X min 3, maka hasilnya X sama dengan 3. Oke, maka hasilnya sama dengan B. Kemudian untuk yang nomor 6. Nah, untuk yang nomor 6 ini kita harus samakan dulu koefisien yang awal ini, yang 27. Yang ini kan 3. Maka kita samakan menjadi 3. Nah, untuk akar pangkat 3 ini menjadi 1/3. Kalau yang ini 2, kalau 2 kan biasanya kan tidak ditulis, jadi langsung akar saja. Kalau akar saja berarti 1/2. Kalau di sini pangkat 3 berarti 1/3. Oke, lah 27 di sini ini kita rubah menjadi ke bentuk perpangkatan, maka 3 pangkat 3 kan sama dengan 27, maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, untuk yang pangkatnya 3 ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung. Oke, maka hasilnya 3X kuadrat min 12. Nah, ini ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti otomatis dikali. Nah, untuk 1/3 dikali 3 sama dengan 1. 1/3 dikali min 12 sama dengan 4. Jadi hasilnya 3X kuadrat min 4. Nah, ini kan sudah sama, maka kita bisa taruh kesimpulannya X kuadrat min 4 sama dengan 5X min 10. Nah, yang sebelah ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Min jadi plus, plus jadi min, maka hasilnya X kuadrat min 5X plus 6. Nah, kita ambil nilai X nya X min 3 atau X min 2. Jadi hasilnya X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Nah, ini ya sebenarnya hasilnya ini yang C. Tapi kemarin saya sudah bilang ke salah satu siswanya, salah satu teman kalian, bahwa yang nomor 6 ini juga bonus untuk kalian. Oke. Kemudian lanjut ke yang nomor 7. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut. Nah, sini ada setengah pangkat setengah pangkat X plus 4 lebih besar dari setengah pangkat 2X min 12. Nah, di sini yang awalnya nilai lebih besar sama dengan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Kenapa? Karena nilai A-nya di sini itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka pertidaksamaannya ini berubah jadi lebih besar ke lebih kecil. Nah, kalau A-nya ini lebih besar dari 1, maka ini pertidaksamaannya itu tetap, jadi kalau lebih besar tetap lebih besar. Nah, yang ini berubah karena A-nya itu lebih besar dari 1 dan kurang dari, lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah, maka penyelesaiannya yang ini X plus 4 kurang dari sama dengan 2X min 12. Nah, yang X kita kumpulkan X, yang koefisien kita kumpulkan ke koefisien, maka min 12 ini pindah ke kiri jadi plus, yang X pindah jadi min, maka hasilnya X lebih besar dari 16 atau 16 lebih kecil dari X, maka hasilnya C.
Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah pangkat 3X plus 12 lebih kecil dari 32 pangkat X min 2 adalah. Nah, dari sini nilai setengah ini kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat min 1. Itu sama saja. Jadi setengah itu sama dengan 2 pangkat min 1. Jadi 2-nya pindah ke pembilang jadi min 1. Nah, kemudian untuk yang 32 ini kita rubah bentuk menjadi 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi, maka kita kalikan. Min 1 kali 3X min 3X, min 1 kali 12 itu min 12. Jadi 5X min 10. Nah, bisa kita tarik kesimpulan, min 3X min 12 lebih kecil sama dengan 5X min 10. Yang S kita pindah ke kanan, yang koefisien kita pindah ke kiri. Maka kita ketemu hasilnya X lebih besar sama dengan min 1/4. X lebih besar sama dengan min 1/4. Ya. Maka hasilnya E. Kemudian untuk yang nomor 9 hampir sama. Nah, ini nilai A-nya sudah sama. Ya, maka kita bisa langsung tarik kesimpulan bahwa 4X kuadrat min 10X plus 4 lebih besar sama dengan 2X kuadrat min 14X plus 20. Yang kanan kita pindah ruas ke kiri semua. Maka hasilnya 4X kuadrat ini plus jadi min. Yang ini min 10X, yang ini min 14X. Maka pindah ruas jadi plus 14X plus 4 min 20. Nah, maka hasilnya min 4X kuadrat min 2X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. Yang min 10X plus 14X, maka hasilnya 4X. Nah, yang ini 4 dikurangi 20 hasilnya min 16. Nah, ini kita bagi dengan 2, maka hasilnya X kuadrat plus 2X min 8. Kita bisa ambil nilai X-nya itu plus 4 min 2 atau min 2 gitu. Jadi nilai X-nya itu lebih besar, nilai X yang pertama itu lebih besar dari min 4, dan nilai X yang kedua itu lebih besar dari 2. Jadi jawabannya X lebih besar dari min 4 dan X lebih besar dari 2, maka hasilnya B. 10 kita akan coba memasukkan untuk yang nilai X-nya sama dengan min 1. Misal untuk nilai X-nya itu min 1, maka yang untuk yang jawabannya maka X-nya X kuadrat sama dengan, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka di sini benar X-nya min 1, maka Y-nya sama dengan 2. Oke, kita masukkan misal nilai Y-nya. Y-nya di sini kan 1. Maka kalau Y-nya 1, Y-nya 1 berarti 1 dimana fx ini kan sama dengan Y, maka Y-nya ini 1 sama dengan X kuadrat plus 1. Kalau min 1, kalau ini 1 kita pindah ruaskan menjadi min, maka hasilnya sama dengan 0. Lah 0 kalau diakar hasilnya 0, maka seharusnya titiknya di sini. Nah, maka untuk yang jawaban yang A salah. Kita coba untuk jawaban yang kedua. Misal X-nya kita masukkan tetap min 1 ya. X-nya min 1. X-nya min 1, maka nilainya berapa? X-nya min 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Sedangkan di sini 2, berarti salah. Nah, untuk yang C, X-nya min 1. 2 pangkat min 1 berarti setengah. Nah, di sini Y-nya itu 2. Maka yang C juga salah. Untuk yang nomor 3, ya otomatis salah. Soalnya kan 1/3, dimana nilainya kan harus sama dengan 2. Misal X-nya di sini kita masukkan min 1. Nah, berarti yang benar adalah yang E. Dimana yang E ini, misal X-nya kita masukkan min 1. X-nya kita masukkan min 1, maka hasilnya 2. Karena X-nya pangkat min 1. Berarti di sini 1 pangkat min 1 per 2 pangkat
min 1. Maka hasilnya 2. Oke. Ini bisa kalian cek juga di GeoGebra, hasilnya yang bersamaan yang ini. Oke, sekian evaluasi dari ulangan harian yang kemarin. Kalau ada yang kurang pas jawabannya, kita bisa diskusi di bawah. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.